Тихий бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит. Di ujung paling timur Pulau Jawa, ada sebuah tempat di mana mitos dan kenyataan itu, ya, jadi satu. Saking eratnya sampai susah dibedain. Sebuah hutan yang katanya sih lebih tua dari waktu itu sendiri. Inilah pembahasan mendalam kita tentang Alas Purwo. Coba deh bayangin, kita melangkah masuk. Seketika, cahaya matahari itu seakan-akan ditelan sama rimbunnya pohon-pohon. Udaranya kerasa berat. Dan ini bukan cuma karena lembab ya, tapi karena ada perasaan diawasi. Ada kehadiran yang gak bisa kita lihat. Nah, suasana inilah yang menyambut siapapun yang datang ke Alas Purwo. Namanya sendiri aja udah nyimpen rahasia. Alas itu artinya hutan, dan Purwo itu artinya pertama atau kuno. Jadi, menurut legenda Jawa kuno, inilah daratan pertama yang bangkit dari lautan purba. Titik awal dari segalanya. Oke, supaya kita benar-benar ngerti soal Alas Purwo, kita harus lihat hutan ini sebagai tempat pertemuan dua dunia. Di satu sisi, ada realitasnya sebagai taman nasional. Di sisi lain, ada mitosnya sebagai sebuah gerbang spiritual. Lokasinya ini strategis banget, ada di ujung timur Jawa, di wilayah yang sering disebut Tanah Blambangan, sebuah titik di mana kekuatan liar dari Laut Selatan bertemu dengan keheningan hutan purba. Nah, ini dia yang menarik banget, dualitasnya itu kelihatan jelas di sini. Secara resmi, tempat ini adalah Taman Nasional Alas Purwo, kawasan konservasi yang penting. Tapi, bagi masyarakat setempat, jauh sebelum ada Plang Taman Nasional, tempat ini udah dianggap sakral. Sebuah kerajaan tak kasat mata, di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka itu katanya tipis banget. Sekarang, kita masuk ke inti reputasinya Alas Purwo. Kepercayaan bahwa di dalam hutan ini berdiri sebuah kerajaan gaib yang megah. Menurut kepercayaan yang udah mendarah daging, hutan ini bukan ruang kosong. Ini adalah pusat dari kerajaan jin terbesar setanah Jawa. Lengkap dengan tatanan masyarakatnya, istananya, bahkan prajuritnya sendiri. Di dalam kerajaan ini ada titik-titik kekuatan yang tersebar. Ada Goa Istana, katanya waktu di dalam sana bisa berjalan beda. Ada Goa Mayangkoro, yang dipercaya sebagai gerbang utamanya. Dan yang paling sakral, Kawitan, tempat di mana manusia pertama diyakini muncul ke dunia. Karena itulah, ada aturan-aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Para sesepuh di sana selalu bilang, jaga ucapan dan jaga niat. Dan aturan yang paling terkenal adalah, kalau kita dengar nama kita dipanggil dari belakang, jangan pernah sekalipun menoleh. Konon, itu adalah panggilan dari dunia lain. Nah, aktivitas spiritual ini katanya mencapai puncaknya pada malam 1 Suro, atau tahun baru dalam kalender Jawa. Di malam inilah, gerbang antara dua dunia diyakini terbuka paling lebar, makanya banyak banget spiritualis dari mana-mana yang datang untuk bersemedi. Tapi apa ini semua cuma mitos? Oke, sekarang kita coba ganti kacamata kita. Mari kita lihat gimana sains mencoba ngejelasin fenomena-fenomena yang, ya, bikin merinding yang terjadi di Alas Purwo. Pertanyaan ini yang paling sering muncul, sensasi diawasi, suara langkah kaki di belakang kita, atau bisikan nama kita. Apa sih penjelasan logis di baliknya? Nah, slide ini dengan jelas menggambarkan perbedaannya. Kepercayaan lokal bilang itu adalah roh. Sains menawarkan konsep fata morgana akustik. Jadi gini, di hutan yang super lebat, suara itu nggak merambat lurus. Gema dan pantulan bisa datang dari mana aja. Dan ini bisa menciptakan ilusi seolah-olah sumber suaranya ada tepat di belakang kita. Selain itu, ada juga faktor lingkungan lainnya. Kegelapan ekstrim dan sunyi senyap bisa menyebabkan deprivasi sensorik. Ini adalah kondisi di mana otak kita mulai mengisi kekosongan dengan menciptakan suara atau penglihatannya sendiri. Ditambah lagi dengan efek psikologis dari isolasi total, batas antara realita dan halusinasi bisa jadi tipis banget. Sekarang, kita lihat satu contoh sempurna di mana mitos dan sains itu bertemu. Cerita tentang hewan penjaga hutan. Menurut cerita rakyat, keseimbangan Alas Purwo itu dijaga oleh roh-roh penjaga yang kuat. Mereka ini bukan jahat, tapi mereka akan menegur siapapun yang melanggar aturan tak tertulis di hutan ini. Dan wujud yang paling terkenal dari para penjaga ini adalah harimau putih. Sebuah simbol kekuatan, kemurnian, sekaligus peringatan bagi mereka yang punya niat buruk. Disinilah sains masuk.
Para peneliti dan penjaga Taman Nasional ternyata punya catatan soal penampakan macan tutul putih yang sangat langka di dalam Alas Purwo. Ini bukan lagi mitos, ini fakta biologis. Jadi, poin krusialnya begini. Ketika seorang penduduk lokal melihat kucing putih besar, mereka melihatnya sebagai roh penjaga. Ketika seorang ahli biologi melihatnya, mereka melihatnya sebagai mutasi genetik langka yang disebut leucisme. Pertanyaannya adalah, apakah kedua interpretasi ini harus saling meniadakan satu sama lain? Pada akhirnya, Alas Purwo sepertinya mengajarkan kita sesuatu yang penting. Mungkin saja keyakinan dan biologi itu hanyalah dua bahasa yang berbeda untuk menjelaskan fenomena yang sama. Hutan ini jadi semacam arena yang unik. Para ilmuwan datang untuk mencari data tentang keanekaragaman hayati, sementara para spiritualis datang untuk mencari makna tentang kehidupan, dan keduanya menemukan apa yang mereka cari di tempat yang sama persis. Dan ini membawa kita pada pesan inti dari para sesepuh Jawa, sebuah kearifan yang melampaui perdebatan antara sains dan mitos. Mereka bilang bahwa hutan ini pada dasarnya adalah sebuah cermin raksasa. Kalau kita datang dengan rasa takut, kita akan menemukan ketakutan. Kalau kita datang dengan rasa hormat, kita akan menemukan kedamaian. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan lagi tentang apa yang ada di dalam Alas Purwo, tapi lebih ke apa yang ada di dalam diri kita. Kalau Anda yang berdiri di hadapan cermin itu, kira-kira apa yang akan terpantul kembali kepada Anda?